Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, memaksimalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya menghadiri pengajian kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita seputar fiqhul usrah, seputar fikih keluarga, di mana pembahasan kita pada malam hari ini masuk dalam pembahasan firrada, pembahasan terkait dengan persusuan. Apa yang dimaksud dengan ar-radha', persusuan itu, dan apa hukumnya, apa syarat-syaratnya. Kemudian ketika telah terjadi persusuan itu, maka apa yang menjadi konsekuensi dari persusuan itu, dan bagaimana ketika terjadi perselisihan, apakah anak itu disusui oleh wanita ini atau tidak, apa yang menjadi fakta atau apa yang menjadi dalil untuk menguatkan dugaan itu atau sangkaan itu. Nah, insyaallah kita akan jelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu yang ada bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, apa itu ar-radha'? Persusuan itu apa? Ar-radha' atau bisa juga disebut ar-ridha', dalam bahasa Arab bisa ar-radha', ar-ridha'. Itu artinya adalah massu al-labani minas thadi au syurbuhu. Jadi ar-radha' secara bahasa adalah massul laban. Mas itu mengisap, massul laban, mengisap susu, air ASI maksudnya, dari athadi, dari apa namanya, tempat keluarnya ASI, payudara. Dari payudara, jadi massul labani minats thadi, jadi mengisap susu dari payudara, au syurbuhu, atau
meminum ASI itu. Nah, itu secara bahasa. Ya, ini karena kita belajar hukum, maka ya sekali lagi selalu saya ulang-ulangi, kalau kita belajar hukum itu tidak boleh samar-samar, harus jelas, karena akan berkonsekuensi pada konsekuensi hukum. Ya, karena namanya kita ingin menghukumi, ini boleh, ini tidak boleh, ini sah. Maka dalam hal ini, ya, makanya sahabat itu, ya, sahabat wanita, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah wanita itu kalau melihat mani, maka dia mukaddimahi dulu, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu akan kebenaran. Jadi tidak ada malu-malu, merasa risih dalam hal ini, selama tujuan kita adalah untuk belajar dan untuk mengetahui mana yang benar. Maka ketika kita menjelaskan hal ini, seperti kemarin juga ketika kita menjelaskan hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri dan apa saja yang terkait konsekuensi hukum dari semua itu, maka kita jelaskan secara jelas, dan terkadang memang tidak boleh disamarkan. Kapan disamar-samarkan, dikhawatirkan orang salah memahami, ya, salah memahami. Maka yang seperti ini, ya, harus dipahami bagian daripada kita belajar, ya. Jadi memang pasti ada hal yang agak risih, tapi untuk supaya jelas memang harus dijelaskan. Jadi saya ulangi, ar-radha itu adalah apa? Massul labani minats thadi, ya, mengisap ASI, air susu itu dari payudara, ya, atau meminumnya. Ya, nanti kita jelaskan termasuk yang akan menjadikan seorang anak itu dikatakan sebagai anak susuan itu kalau apa? Kalau dia meminum meskipun dia tidak mengisap. Ya, meskipun dia tidak mengisap ASI itu dari payudara wanita tersebut, tapi diminumkan kepadanya. Nah, itu juga salah satu sebab, ya, seorang anak itu dikatakan anak susuan dari seorang wanita itu. Adapun secara syar'i, dalam definisi syar'i dalam kitab ini dikatakan massu yang disebut dengan radha itu adalah massu tiflin, ya, dunal haulaini labanan thaba an hamli au syurbuhu au nahwuhu. Nah, ya, di sini sudah dijelaskan lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan persusuan itu. Dikatakan adalah massu tiflin duna al-haulain, yaitu proses, ya, seorang bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Jadi sudah dibatasi. Jadi proses mengisapnya, ya, seorang bayi yang berumur dunal haulain, yang berumur 2 tahun, di bawah 2 tahun. Istilahnya apa? Baluta. Iya, kalau balita kan bayi 5 tahun. Kalau baluta, bayi, ada istilahnya baluta kalau tidak salah, di bawah 2 tahun. Baduta, bukan baluta, baduta. Bayi di bawah usia 2 tahun. Ya. Jadi maksud tiflin dunal haulain. Kalau seorang wanita itu memiliki ASI kalau dia hamil. Iya, maksudnya melahirkan. Jadi nanti kalau dia hamil, setelah itu dia melahirkan, maka otomatis dia pasti punya ASI. Ya. Jadi maksud tiflin duna haulaini labanan saba'an hamlin.
Ya, jadi prosesnya itu karena ada sebabnya wanita itu hamil, setelah itu dia melahirkan. Ya. Nah, ini juga batasan. Jadi sudah berapa dibatasi? Pertama, bayi yang menyusui itu di bawah 2 tahun. Artinya kalau bayinya di atas 3 tahun tidak lagi disebut radha dalam syariat kita. Ya. Kemudian kriteria asinya itu adalah sab'an hamlin, karena sebab wanita itu melahirkan, karena dia hamil dan punya anak. Jadi kalau ada bayi yang menyusui kepada seorang wanita bukan karena wanita itu dalam proses melahirkan, maka dipertanyakan rada'ahnya itu, ya, tidak sah. Makanya dalam definisi dikatakan sab'an hamlin au syurbuhu, atau meminumnya atau yang sejenisnya. Jadi tidak mesti mengisap langsung, tetapi bisa juga dengan diminumkan. Apa dalil tentang radha ini? Dalilnya adalah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa persusuan ini adalah perkara yang dibolehkan, disyariatkan. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat ke-6, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi apabila kalian saling sulit, ya, fa in ta'asartum, ya, karena terkadang tidak setiap wanita itu yang melahirkan itu otomatis memiliki ASI. Banyak kita dapati kasus wanita yang melahirkan ternyata sulit untuk memiliki ASI, bahkan sebagian tidak memiliki ASI sama sekali, atau kering sama sekali sehingga tidak memiliki ASI, atau ada tapi sulit, atau ada tapi kurang untuk porsi bayinya. Di sisi yang lain ada wanita yang ASI-nya itu berlebihan. Ya. Bapak-bapak yang punya istri pasti tahu ini. Ya. Akhirnya ya. Apalagi bayinya itu laki-laki. Biasanya lebih kuat. Ya, ini pengalaman ya. Ada pengalaman bayinya laki-laki. Biasanya lebih kuat menyusui. Membutuhkan air ASI yang lebih banyak. Ya. Maka wa in ta'asartum, kalau kalian sulit, ya, fasaturdi'u lahu ukhra, maka bisa saja bayi itu disusui oleh wanita yang lain. Maka itu mengisyaratkan kepada kita bahwa bayi itu boleh disusui oleh wanita yang bukan ibu kandungnya. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Apabila kalian ingin meminta kepada wanita lain untuk menyusui anak-anak kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian. Jadi boleh, ya, boleh, ya. Meskipun mungkin di sebagian kita ini bukan sebagai sebuah hal yang lumrah kita lakukan biasa. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebuah kebiasaan. Di zaman Rasulullah, bahwa seorang anak itu disusui oleh wanita yang lain itu menjadi sebuah kebiasaan. Terutama anak-anak yang lahir di perkotaan atau di tempat yang sudah ramai, yang dikenal dengan kota. Maka mereka, ibu-ibu mereka atau keluarga mereka itu lebih memilih agar bayi mereka itu disusui oleh wanita-wanita yang berasal dari kampung, dari pedalaman, dengan tujuan 2 hal atau 3. Ada 3 tujuannya, atau ya, yang pertama, kalau mereka dipelihara di pedalaman,
maka otomatis udaranya itu lebih segar, ya. Lebih segar. Ya, itu tujuannya mereka dahulu seperti itu. Padahal masih tempo dulu itu. Zaman Rasulullah, Rasul lahir di mana? Di Mekah. Disusui di mana? Di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu dekat Taif. Ya, Bani Sa'ad kan disusui oleh siapa? Halimatu As-Sa'diyah. Halimatu As-Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad. Ya, ini juga luar biasa. Nanti baca kisahnya. Bagaimana sampai Halimatu As-Sa'diyah itu mendapatkan Rasulullah. Ya, itu kisahnya tidak ada yang mau mengambil Rasulullah. Orang tahu ini anak tidak ada bapaknya, berarti tidak ada uangnya. Berarti ongkos sewanya apa? Kan disewa itu. Ongkos sewanya pasti murah, dia tidak bisa sewa yang mahal. Ya. Maka tidak ada. Begitu pula banyak yang tidak mau kepada siapa? Halimatu As-Sa'diyah, karena ontanya saja yang dia naiki itu adalah onta yang kurus, ya. Dari keluarga yang pas-pasan, yang sangat kekurangan, ya. Air asinya juga tidak banyak, maka tidak ada yang mau menyewa Halimatus Sa'diyah. Tapi luar biasa, ya. Nanti baca sendirilah, tidak usah kita jelaskan di sini. Jadi kebiasaan mereka itu seperti itu. Ya, kebiasaan mereka sejak dahulu seperti itu. Jadi tujuan pertama, kenapa mereka menginginkan anaknya disusui oleh wanita yang lain dari pedalaman, itu untuk apa? Mereka mendapatkan suasana yang lebih segar, ya. Sekarang ini ada istilah back to natural, ya, kembali ke alam, ke sesuatu yang alami. Makanan kita ini sudah banyak yang tidak sehat. Ya. Betul ya? Ya. Dan itulah yang menyebabkan banyak penyakit. Ya. Baru berusia muda, ya, sudah kolesterol, sudah diabetes, sudah apa? Sudah asam urat, hipertensi, macam-macam. Ya. Ya, macam-macam, sedikit-sedikit gampang sakit. Kenapa? Karena ya polusi udara, perubahan iklim cuaca yang sudah semakin tidak sehat. Maka sejak dahulu itu orang lebih memilih anaknya itu diasuh di mana? 2 tahun masa awal, dan itu sangat menentukan masa awal 2 tahun itu. Yang kedua tujuannya karena memang ini terkait dengan tadi iklim cuaca, lebih sehat, lebih segar, udaranya lebih segar. Kemudian yang kedua makanannya lebih sehat. Ya. Kalau makanannya lebih sehat, otomatis ASI yang dimiliki atau yang ada pada ibu susuan itu lebih sehat, ya. Lebih sehat. Ya. Sekarang ibu-ibu kita ini, istri-istri kita ini tidak mau susah. Apa? Susu formula semua. Susu formula, bukan susu sapi, susu formula. Susu formula. Saya tidak tahu apa ya, ini ya dokter saja. Ya, dokter saja berbeda pendapat ya tentang susu formula. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak menganjurkan. Saya juga heran kenapa. Ya, tapi dalam Islam, dalam syariat kita jelas bahwa ASI itu yang natural, yang asli. Ya. Tidak usah tanya bagaimana prosesnya. Allah yang telah mengatur itu. Ya, jadi pabriknya Allah anda ragukan. Allah yang telah mengatur bagaimana air ASI itu keluar. Ya. 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 Memang agak berat karena masa menyusuinya berapa? 2 tahun. Ya, alhamdulillah saya punya anak semua. Ya, saya termasuk di antara orang yang berprinsip tidak pakai susu formula. Ya, tidak pakai susu formula. Jadi ya, anak-anak saya itu lahir dan besar semua itu dengan ASI, asli dari ibunya. Ya.
Ya. Ya. Karena memang Allah sudah ciptakan seperti itu. Ya. Allah sudah ciptakan seperti itu. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu sebab yang kedua. Ya. Karena makanannya lebih sehat, otomatis ASINya juga lebih sehat. Kemudian yang ketiga, apa? Ini yang tidak dimiliki oleh kita. Disengaja mereka dibawa ke pedalaman agar mereka bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang asli. Karena sudah di perkotaan itu bahasa Arabnya sudah apa? Campur. Ya, sudah banyak orang yang datang di perkotaan, interaksi orang Arab dengan orang luar itu sudah semakin banyak sehingga bahasa Arabnya itu sudah tidak lagi asli. Nah, dahulu itu kenapa mereka menyewa wanita-wanita pedalaman untuk menyusui mereka? Karena orang-orang Arab pedalaman itu bahasa Arabnya masih asli. Ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sejak kecil itu dibawa oleh ibunya dari Gaza, Palestina, itu ke Mekah, ya, kemudian berada di pedalaman untuk belajar bahasa Arab supaya bahasa Arabnya itu asli. Nah, dengan sebab itu sejak dahulu, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hukumnya? Hukumnya radha ini tadi kalau dari sisi pendalilannya maka ini disyariatkan. Hukumnya adalah ya bahwa kalau seorang bayi itu telah disusui, maka berlakulah status mahram itu, ya, bahwa dengan sebab proses menyusui maka wanita yang menyusui itu otomatis menjadi apa? Menjadi mahram. Kalau dia wanita menjadi mahram. Kalau bayi yang disusui itu adalah laki-laki, maka apa? Bayi ini kepada wanita yang menyusuinya ini apa? Dinamakan mahram. Dan anak yang disusui namanya anak. Disebut anak dari proses persusuan. Ya. Jadi di sini dikatakan hukmur radha, hukmun nasab. Jadi sama dengan hukum nasab. Ya, jadi kalau ada bayi yang disusui itu pada hakikatnya telah mengambil jalur penisbatan nasab yang sama. Ya, meskipun kita tidak katakan dia itu ibu kandungnya, enggak. Tapi kita katakan dia adalah ibu susuannya. Status hukumnya sama. Ya. Sama. Ya. Jadi subutul mahramiyah wa ibahatul khalwa wan nazar. Jadi anak laki-laki ini kepada ibu yang menyusuinya itu adalah ummahatukum minar radha'ah, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, disebut ibu kalian. Boleh ya berkhalwat dengannya, boleh berdua-duaan dengannya, bahkan boleh melihat kepadanya. Iya. Ya. Fahuwa mujibun lil qarabah, dan itu yang menyebabkan adanya pertalian kekerabatan. Dengan adanya apa? Dengan adanya persusuan ini menyebabkan adanya hubungan tali kekerabatan. Jadi ada hubungan yang sifatnya khusus. Apa dalil yang menyebabkan bahwa dengan persusuan itu menjadi mahram? Apa artinya mahram sih? Mahram itu adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Baik selama-lamanya atau tidak selama-lamanya karena ada sebab ya. Tapi kalau ibu susuan ini selama-lamanya, tidak bisa dihapus itu ibu susuan. Ya, sama dengan ibu kita. Bagaimanapun ibu kita itu ya, itu pasti ya tidak bisa dihapus. Namanya ibu kita. Ya, dengan maka sama dengan
ibu yang menyusui seorang anak. Apa hukumnya? Apa dalilnya bahwa dengan sebab persusuan ini menjadi mahram? Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, hurrimat alaikum ummahatukum. Di situ dalam surah An-Nisa ayat ke-23 itu dijelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Salah satu di antaranya adalah wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ya, wa ummahatukumul lati arda'nakum, wanita-wanita ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, itu adalah wanita-wanita yang mahram, yang haram kalian nikahi. Begitu pula haram kalian nikahi wa akhawatukum, saudara-saudara wanita kalian, minar radha'ah, dari sepersusuan. Jadi ya, kalau ada laki-laki, ya, laki-laki ini punya ibu, ibunya ini menyusui seorang bayi perempuan, ya, bukan saudara kandungnya, dari ibu yang lain, ya, ibu yang lain. Kemudian apa? Disusui oleh ibu laki-laki ini, maka otomatis bayi wanita ini menjadi apa? Saudara perempuan. Ya, wa akhawatukum, saudara perempuan kalian dari hasil sepersusuan. Jelas ya? Nah, itu. Jadi Al-Quran sendiri mengikrar itu, menetapkan itu, bahwa ada namanya ibu susuan, ada namanya saudara perempuan sepersusuan. Ya. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innar radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya dengan sebab persusuan itu mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh jalur peranakan. Ya, jalur peranakan. Maksudnya apa ini? Jadi semua yang diharamkan dari jalur nasab keturunan seseorang karena sebab melahirkan peranakan, itu juga sama hukumnya ketika dikiaskan atau ditempatkan pada posisi dengan sebab persusuan. Ini sayangnya ada papan tulis. Kalau papan tulis kita bisa jelaskan lebih detail. Ya. Jadi contohnya begini. Umpamanya ini bayi perempuan disusui oleh seorang ibu. Kalau dia punya bayi laki-laki, apa namanya ini? Bayi laki-laki? Saudara laki-laki sepersusuan. Ibu ini punya suami. Ibu ini punya suami. Bagi anak perempuan yang disusui ini, suami ibu ini apa namanya? Mahram tidak? Mahram. Inilah bapak sepersusuan. Ibu ini punya saudara laki-laki. Ibu ini, yang wanita ini punya saudara. Bagi wanita ini apa? Saudara laki-laki ini paman sepersusuan. Semuanya itu adalah mahram. Ibu ini punya bapak. Punya bapak ya. Ya, kakek. Maka bagi anak ini posisinya apa nih bapaknya ibu? Kakek, tapi kakek apa? Kan sama saja kalau dia itu anak kandung asli. Sama saja kan? Sama tidak? Iya, cuma karena ini dengan sebab yang asli ini dengan sebab nasab keturunan, ya, karena dilahirkan oleh ibu ini. Tapi karena dia disusui, maka semua yang diharamkan dari nasab itu juga yang diharamkan dengan sebab
sepersusuan. Jadi ibaratnya kalau seorang bayi disusui, itu otomatis mengambil nasab semuanya. Ya, mengambil nasab semuanya. Jadi jelas ya? Jelas tidak? Ya. Jadi semua. Ya, kalau ibu ini punya anak tiri laki-laki. Anak tiri laki-laki. Bukan dari suaminya tadi. Maka apa? Posisinya dengan bayi perempuan ini, dengan anak perempuan ini yang disusuinya, saudara seibu. Mahram tidak itu saudara seibu? Mahram. Jelas ya? Begitu seterusnya. Ibu ini punya cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Dia punya anak laki-lakinya menikah dengan wanita. Kemudian ada cucu. Ini cucu dengan wanita ini apa namanya? Kemenakan. Gara sepersusuan. Mahram tidak kemenakan? Mahram. Jelas ya? Nah, itu makna hadis Rasulullah, ya, yuhramu innar rada'ata tuharrim ma tuharrimu minal wiladah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan kepada putrinya Hamzah. Ya, putri Hamzah. Ya, pada saat pada tahun ke-7 Hijriah, ya, pada tahun ke-7 Hijriah, itu Rasulullah pada saat umrah, ya, pada saat umrah, namanya umratul qada, umrah pertama kali setelah tahun sebelumnya itu Rasulullah mau umrah tapi orang Quraisy melarang. Akhirnya muncullah perjanjian Hudaybiyah. Nah, setahun berikutnya tahun ke-7 itu Rasulullah umrah lagi karena sudah perjanjian, ya, bahwa orang Quraisy itu tidak boleh lagi melarang Rasulullah untuk umrah meskipun hanya dibolehkan selama tiga hari saja. Ya, namanya umratul qada. Nah, setelah umrah itu Rasulullah mendengar ada seorang anak bilang, ammi, pamanku. Ternyata setelah Rasulullah lihat, oh ternyata putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur di perang Uhud tahun ke-3 Hijriah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu mengatakan kepada putrinya Hamzah, innaha la tahillu li. Putrinya Hamzah itu apanya Rasulullah? Pamannya Rasul. Karena Hamzah ini bersaudara dengan siapa? Bapaknya Rasulullah, ya. Bapaknya Rasulullah. Hukum asalnya anaknya Hamzah itu apa? Sepupu Rasul. Sepupu berapa? Sepupu satu kali. Boleh tidak dinikahi oleh Rasulullah? Boleh. Sepupu itu boleh dipupuk. Boleh tidak? Boleh. Namanya sepupu. Ya, namanya sepupu. Bukan mahram. Bukan mahram. Jadi bagi Rasulullah putrinya Hamzah itu halal untuk karena dia bukan mahram. Tapi apa kata Rasulullah ketika melihat putrinya Hamzah? Innaha la tahillu li. Sesungguhnya putrinya Hamzah ini, anak pamanku ini, tidak halal untukku. Tidak halal untukku. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya dia ini adalah putri dari saudaraku sepersusuan. Karena Rasulullah itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah bersama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Rasulullah dengan Hamzah itu apa? Meskipun dia panggil om, kan om, ya, paman itu Hamzah karena saudara dari apa? Saudara dengan Abdullah, bapaknya Abdul Muttalib. Ya, dari sisi nasab Hamzah itu apanya Rasulullah? Paman, harusnya bilang om.
kalau kita, ya. Am kalau dalam bahasa Arab. Tapi dari sisi sepersusuan, Rasulullah katakan dia itu adalah jadi putrinya itu adalah putri dari saudaraku sepersusuan. Ya. Jadi seperti putrinya Hamzah itu seperti putrinya siapa? Seperti putrinya Rasulullah. Makanya dia katakan ibnatu akhi minar radha'ah. Dia itu putri dari saudaraku sepersusuan. Kemudian Rasulullah mengatakan yuharramu minar radha'ah ma yuharramu minan nasab. Diharamkan dengan sebab persusuan apa yang diharamkan dari sisi nasab. Jelas ya? Jadi saudara sepersusuan itu mengambil hukum sama dengan hukum status nasab, ya. Nah, para jamaah sekalian. Dan ini diijma'kan oleh para ulama. Belum masuk waktu ya? Ya. Belum ya? Nah, jadi dari sisi hukumnya jelas bahwa hukum radha'ah itu menjadikan seseorang itu mengambil status apa? Status mahram. Nah, sekarang syaratnya radha'ah itu syaratnya apa? Ada dua yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, syaratnya bahwa proses persusuan itu an yakunal irda khilal as-sanatainil ulayaini min umri radhi'. Ya, dilakukan ya proses persusuan itu terjadi pada saat bayi itu belum berusia 2 tahun. Ya, baduta. Ya. Jadi proses persusuannya itu terjadi pada saat bayi itu belum berusia 2 tahun, ya, 2 tahun. Apakah harus 2 tahun disusui oleh wanita itu? Tidak juga. Yang penting bayinya dia menyusui kepada wanita itu sebelum usia genap 2 tahun. Paham ya? Tapi bukan berarti harus 2 tahun disusui. Ya, bukan berarti harus 2 tahun, tidak. Yang penting dia menyusui kepada wanita itu sebelum dia berusia. Artinya kalau dia menyusui kepada wanita itu setelah usia 2 tahun, maka dikatakan proses persusuannya itu tidak menimbulkan konsekuensi hukum, tidak ada hukumnya. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ada enggak bayi itu tante? Kenapa? Iya. Iya, kalau umpamanya wanita itu punya anak juga, ya, anak, kemudian masih ada yang, nah maka itu tidak berlaku lagi kalau sudah selesai 2 tahun. Dan memang secara medis, ya ASI itu setelah anak itu berusia 2 tahun tidak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan. Ya, dia mempunyai pengaruh itu ketika bayi itu berusia 2 tahun. Nah, ya. Kan semakin lama semakin besar ketergantungan seorang bayi itu kepada ASI itu semakin apa? Semakin sedikit. Ya, kalau 2 tahun full, wah itu kasihan ibunya. Ya, kasihan ibunya. Dalilnya apa ini 2 tahun? Fala yu'athir ar-radha' ba'da sanatain. Maka setelah 2 tahun itu tidak ada pengaruhnya proses persusuan. Dalilnya apa? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wal walidat, dan orang tua bagi wanita, bagi bayi-bayi itu, bagi anak-anak itu menyusui anak-anak mereka itu selama 2 haulaini kamilain. Masa susuan itu berapa tahun? 2 tahun. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan masa susuan. Jadi hukum asalnya menyusui itu sampai masa sapih, ada namanya masa sapih, fitam. Ya, masa di mana bayi itu dipisahkan. Jangan lagi apa? Supaya tidak lagi
bergantung kepada ASI ibunya. Itu kalau dia ingin 2 tahun. Ya. Dalam ayat yang lain, wa fisaluhu fi amain. Masa apanya? Masa sapihnya itu setelah selama 2, masa menyusuinya itu hanya selama 2 tahun. Jadi selama bayi itu belum berusia 2 tahun, maka masa persusuannya itu benar. Tapi kalau sudah lewat, maka tidak lagi dikatakan, tetap dikatakan persusuan, tapi tidak lagi memiliki konsekuensi hukum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuharrimu minar radha illa ma fatakal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam. Ini lebih jelas lagi hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan susuan itu tidak mengharamkan kecuali ma fataka al-am'a, kalau dia itu sampai ke dalam tubuh air ASI itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam am'a. Am'a itu apa? Tenggorok am'a ya, yang masuk ke dalam tubuh bayi itu. Kemudian apa? Wa kana qablal fitam, dan itu terjadi sebelum bayi itu disapih. Ya, disapih itu maksudnya apa? Dipisahkan dari ASI ibunya itu sebelum 2 tahun. Jadi kalau sudah fitam itu tidak lagi berefek, tidak ada lagi efeknya susuan itu. Ini jelas ya? Ya. Jadi pertama harus 2 tahun, ya. Kemudian berfungsi sebagai pengganti makanan ASI itu, ya. Ketika dikonsumsi oleh bayi itu, maka ASI itu apa? Akan menghilangkan dahaga. Ya, menghilangkan apa? Dahaga, dan akan menyebabkan bayi itu tumbuh, ya, berkembang. Itu maksudnya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, bahwa nanti dikatakan memiliki efek mahram itu kalau disusui oleh wanita yang sama selama berapa kali? 5 kali. Ya. Khamsa rada'at. Dalilnya apa? 5 kali ke atas. Ya. Susuan 5 kali yang mengenyangkan. Musyabbi'at. Ya. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana fima nazala minal Qur'an, di antara yang pernah menjadi bagian dari ayat Al-Qur'an adalah asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Awalnya yang ada dalam ayat Al-Qur'an itu 10 kali susuan baru menetapkan hukum mahram. Jadi nanti 10 kali disusui bayi itu, maka bayi itu menjadi mahram. Itu awalnya. Kana nazala bahkan dijadikan sebagai ayat Al-Qur'an. Summa, kemudian nusikhna, kemudian ayat itu dihapus. Ya, yang 10 hukum yang 10 itu dihapus. Nusikhna bi khamsin ma'lumat, dengan 5 kali susuan. 5 kali susuan. Fatufiya Rasulullah SAW wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an, dan Rasulullah SAW meninggal dunia sementara ayat itu masih sebagian dibaca oleh kaum muslimin, padahal sudah dihapus ayatnya. Hukumnya pun sudah dihapus. Hukumnya yang 10 kali ayat dan hukumnya sudah dihapus. Dihapus dengan apa? Berapa kali? Dengan 5 kali. Ya. Nah, 5 kali itu yang hukumnya tetap ada, cuma tidak lagi menjadi bagian daripada ayat Al-Qur'an. Itu maksudnya. Ya. Jadi ada berapa syaratnya? Ya. Ada 2. Yang pertama apa? Proses persusuan itu terjadi sebelum bayi itu berusia 2 tahun. Kemudian
Berapa kali susuan? 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi kalau umpamanya ada bayi yang diambil oleh seorang wanita, dia menyusui kepada wanita itu sesaat, kemudian melepas, kemudian dia susui lagi sesaat, kemudian lepas, kemudian sesaat lepas, tapi tidak mengenyangkan. Masuk tak status mahram? Tidak. Dia hanya numpang menyusui. Hanya numpang menyusui, tapi untuk mahramnya tidak. Dapat pahala wanita itu insya Allah dapat pahala, tapi status mahram tidak. Jadi yang dimaksud dengan menyusui 1 kali itu 1 kali menyusui dan apa? Mengenyangkan. Nah, jadi 1 kali diambil hari ini, kemudian selesai. Kemudian besok lagi diambil, disusui sampai kenyang, kemudian selesai. Besoknya lagi sampai 5 kali, atau siang paginya disusui kenyang, kemudian malamnya disusui lagi kenyang, begitu. Sampai berapa kali? 5 kali. Itu baru dikatakan dia menjadi mahram. Jelas ya? Okay. Nah, lanjut, ini singkat saja, saya peringkas ya. Apa konsekuensi hukum tadi sudah kita katakan, maka dia menjadi apa? Mahram, ya. Mahram. Jadi tidak boleh dinikahi, ya. Dinikahi. Maka para ulama katakan, kalau ada di satu kampung, itu wanita yang menjadi saudara sesusuan bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita di kampung itu, dan dia tidak tahu wanita yang mana di kampung itu saudara sesusuannya, maka dia tidak boleh menikahi wanita di kampung itu sama sekali. Iya, karena jangan sampai dia menikah dengan wanita, ternyata terbukti wanita itu adalah saudara sesuatu. Kan kita tidak boleh memang menikahi wanita sekampung. Ya, tidak boleh, karena cuma boleh 4 saja, tidak boleh satu kampung. Maksudnya kalau di kampung itu ada wanita yang menjadi saudara sesusuan laki-laki itu, cuma laki-laki itu tidak tahu mana wanita ini, ya, mungkin saking banyaknya, atau ya tidak bisa lagi diidentifikasi mana wanita yang menjadi saudara sesusuannya, seibu ya, dari satu ibu itu. Maka kata para ulama, laki-laki itu haram untuk menikahi wanita yang berada di kampung itu. Dia pergi cari di kampung lain. Kenapa? Karena kapan dia menikah, bisa saja wanita yang dia nikah itu ternyata adalah mahram baginya. Nah, itu yang pertama ya, konsekuensi hukum yang pertama. Maka wanita itu adalah apa? Statusnya adalah mahram. Kemudian yang kedua, ya, karena dia telah menjadi mahram, ya, maka ya boleh dia melihat kepada wanita itu, meskipun wanita itu tidak katakanlah tidak memakai hijab. Boleh tidak dia berkhalwat berdua-duaan dengan wanita itu? Boleh, karena diibaratkan seperti ibunya, seperti saudaranya, ya. Jadi apa yang biasa dilihat oleh seorang anak kepada ibunya, anak kandungnya kepada ibunya, ini juga bisa, ya. Apa yang biasa dilihat oleh seorang saudara kepada saudari perempuannya, itu juga bisa dilihat oleh saudara sesuai. Jadi dari sisi pengharaman dan dari sisi penghalalan, ya. Boleh tidak jabat tangan? Boleh tidak jadi teman dalam perjalanan? Jadi mahram, ya. Istilahnya kita muhrim. Ya, boleh. Nah, ini para jamaah sekalian, itu konsekuensi hukumnya. Nah, kalau ada perselisihan, ya, perselisihan ini yang terakhir, perselisihan apakah dia ini anak sesusuan dari wanita itu atau bukan, ya, ya. Ya. Ya.
Maka kalau ada seorang ibu ya yang menyusui itu mengakui bahwa saya pernah menyusui Anda, maka perkataan ibu itu selama dia adalah wanita yang apa? Wanita yang dikenal tidak dusta, tidak berdusta, maka hukum asalnya persaksiannya itu diterima. Meskipun yang disusui ini tidak tahu. Kan biasa ya, biasa apa? Orang ngasih saja. Biasa kalau berkeluarga ya, berkeluarga biasanya antara saudari perempuan itu umpamanya dua orang bersaudara perempuan ya, sama-sama punya anak bayi, biasanya saling apa? Saling tukar. Ya, umpamanya ibunya, kalau apalagi sekarang ibunya pergi kerja, dia titip anaknya, tolong ya susui bayi saya. Begitu pula sebaliknya, apalagi sekarang. Ya, alhamdulillah sekarang ada alat untuk apa namanya? Menyimpan ASI itu lebih aman lagi atau lebih mudah lagi. Tapi kalau orang saling tidak mengetahui, tapi ada ibu yang mengatakan saya telah menyusui Anda, selama dia dikenal sebagai wanita yang jujur, maka hukum asalnya perkataannya itu diterima. Apalah dalilnya? Nah, ini dalam hadis ya, Uqbah ibn al-Haris qala, dari sahabat Uqbah bin al-Haris, beliau mengatakan tazawwajtu imra'atan, saya ingin menikahi seorang wanita. Tazawwajtu, atau bahkan saya telah menikahi seorang wanita. Ini dia sudah nikahi. Tazawwajtu imra'atan, saya telah menikahi seorang wanita. Faja'at imra'ah, maka setelah menikah datang seorang ibu, seorang wanita. Faqalat, ibu ini mengatakan, inni arda'tukuma, ketahuilah sesungguhnya saya pernah menyusui kalian berdua. Saya pernah menyusui kalian. Jadi sepasang suami istri ini pernah disusui oleh siapa? Wanita itu yang datang mengatakan saya pernah menyusui kalian berdua. Apa yang terjadi? Akhirnya fa'ataitun Nabi, maka sahabat Uqbah bin al-Haris ini karena tidak yakin, maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa kaifa wa qad qila, bagaimana lagi dan sudah dikatakan oleh ibu itu, da'ha anka, lepaskan wanita itu dari kamu, karena dia saudaramu sesusuan, tidak boleh engkau nikahi. Padahal yang datang hanya seorang. Jadi tidak perlu lagi dikatakan mana bukti anunya, bukti akadnya, apanya, ada fotonya enggak disusui, enggak perlu. Selama wanita itu jujur, ya dikenal jujur, maka apa? Perkataannya diterima, ya diterima. Karena dia menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum asal, maka perkataannya selama dia jujur itu diterima. Jelas ya? Nah, jadi persaksian seorang wanita yang pernah menyusui itu sangat kuat. Iya. Padahal ini statusnya sudah apa? Sudah menikah. Maka Rasulullah katakan da'ha, pisahkan. Maka pernikahannya itu kalau dalam Islam, pernikahannya itu harus bukan diceraikan, tidak, dibatalkan. Bukan cerai itu namanya, ini fasakh, pembatalan akad nikah, karena ternyata yang dinikahi itu adalah saudaranya. Ya, saudaranya sendiri, sama menikahi saudara kandung. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Saya kira tidak usah ada pertanyaan karena sudah masuk waktu saat Isya. Cukuplah ya, insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.